Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali kita di Bincang Perkasa. Berbincang perkara desa karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi juga harus tangguh dan perkasa. Pagi hari ini kita ingin berbincang tentang apa kabar BUMDes dan BUMDesma. Artinya setelah kita melihat kemarin sudah dipublish tentang prioritas penggunaan dana desa. Yang menarik adalah cukup banyak atau di sana cukup terlihat bahwa Kementerian Desa mengandalkan atau berharap BUMDes ini mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, mampu menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan tentang pembangunan di desa dan seterusnya. Dan yang kemudian menarik lagi adalah tentang batas sampai bulan Februari untuk transformasi badan usaha milik desa, transformasi UPK XPNPM menjadi badan usaha milik desa bersama. Ini menurut saya menjadi sesuatu hal yang menarik. Karena apa menarik? Karena Februari ini tinggal menghitung bulan, jadi sebentar lagi. Kemarin kita juga sudah mengangkat perbincangan tentang bagaimana ternyata cukup ada hambatan di beberapa kabupaten, umpamanya bahkan ada kepala dinas yang mengarahkan untuk kemudian di hold dulu, teman-teman tidak melakukan transformasi. Saya juga sedang berusaha untuk menghubungi salah satu organisasi yang mendukung untuk kemudian di hold dulu agenda dari badan usaha milik desa dari XPNPM, UPK XPNPM untuk menjadi BUMDes bersama. Tapi pagi hari ini kita tidak akan berbincang tentang itu, kita lebih spesifik ingin berbicara tentang apa kabar proses pendaftaran BUMDes dan BUMDesma, karena ada pesan juga tentang ada batas waktu nih kalau nggak salah dari proses pendaftaran. Ada beberapa yang kemudian sempat masuk ke kita tentang bagaimana ketika akan melakukan lagi pendaftaran karena kelengkapan kemarin kurang dan seterusnya, mendapatkan masalah dengan mengakses dan seterusnya. Kita tunggu kehadiran Pak Nugroho, tapi ini sudah ada Mas Rabu ini, Mas Rabu ya, betul Rabu ya. Oke, tolong studio diberikan akses untuk co-host Mas Rabu. Selamat pagi Mas Rabu. Pagi Pak Koco, selamat teman-teman semua. Iya. Ini kayaknya Pak Nugrohonya belum bangun atau gimana ini Mas Rabu yang harus. Ya, siap biasa. Ya. Oke, Mas Rabu, ini yang menjadi menarik tentang apa kabarnya ini proses pendaftaran, karena saya tidak perlu menyebutkan berapa banyak atau beberapa yang pernah menyampaikan ke saya tentang bagaimana lanjutan pendaftarannya. Ada yang sudah mendaftar belum ada respon, ada yang harus diperbaiki, tapi ketika akan memperbaiki aksesnya sudah nggak bisa dan seterusnya. Mungkin Mas Rabu bisa memberikan gambaran sebenarnya on prosesnya seperti apa teman-teman ini, karena saya melihatnya ada yang menarik dengan prioritas penggunaan dana desa ini. Kayaknya BUMDes menjadi menjadi perhatian ini, menjadi primadona atau menjadi anak emasnya Kemendes ini tahun 2023 dengan dengan prioritas penggunaan anggaran, karena setidaknya penyertaan dari dana desa untuk BUMDes dan seterusnya jelas sekali disampaikan di sana. Mas Rabu, apa kabarnya pendaftaran BUMDes dan BUMDesma kita, dan kemudian apakah memang ketika batas waktu yang dulu sudah ditetapkan itu kalau udah lewat berarti BUMDes yang belum mendaftar maka tidak bisa mendaftar atau bagaimana? Silakan Mas Rabu. Baik, terima kasih Pak Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat teman-teman semua. Alhamdulillah kita bersua kembali di pagi hari ini. Waktu yang tepat ya, karena kalau di Indonesia Timur
baru jam 8. Jadi pas lah. Nah, baik, pagi ini kita berdiskusi terkait dengan BUMDes. Apa kabar pendaftaran BUMDes? Ini ngeri-ngeri sedap ini, Pak Coach. Tapi tidak apa-apa, kami akan memberikan sedikit gambaran perkembangan pendaftaran BUMDes sampai pada hari ini. Nah, mungkin ini beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan evaluasi capaian. Saya kira tahapan ini kita sudah tahu bersama, mulai dari pendaftaran nama sampai proses badan hukum. Terus kemudian, nah ini garis besar progres pada hari ini. Sampai pada pagi hari ini, itu kurang lebih 94 yang melakukan proses pengajuan nama. Terus kemudian untuk status perbaikan nama itu kurang lebih 3.042 BUMDes yang melakukan proses perbaikan nama. Nah, proses perbaikan nama ini bukan hanya karena namanya tidak sesuai, tetapi kemudian ada BUMDes bersama misalnya tidak mencantumkan, kalau BUMDes bersama banyak yang tidak mencantumkan data anggota desa, baik itu nama kepala desa. Jadi misalnya dia sudah melakukan proses pendaftaran, tapi di data itu hanya data desa yang diberikan tugas atau diberikan kuasa untuk melakukan proses pendaftaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah kurang lebih 28.811 BUMDes yang terverifikasi namanya. Nah, ini yang lagi parkir dan belum melakukan proses pendaftaran badan hukum. Nah, bisa jadi karena memang baru terverifikasi atau kemudian belum melaksanakan musdes dan lain sebagainya. Kemudian untuk saat ini per hari ini yang melakukan proses pengajuan badan hukum itu 833. Nah, 833 ini yang kami support teman-teman 80 orang tim verifikasi untuk melakukan proses percepatan. Jadi selain melaksanakan tugas-tugas utamanya, 80 tim verifikasi ini juga segera mungkin melakukan proses percepatan badan hukum di bulan Oktober ini, terutama di 2 minggu ke depan ini, agar dapat sesegera mungkin ada progres yang sangat signifikan. Karena memang kami mendapatkan laporan ada beberapa BUMDes yang tertinggal. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus kami sehingga dapat terselesaikan dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama atau sangat singkat. Nah, kami untuk informasi, kami pernah menekan angka ini di angka 400-an. Jadi angka 833 ini termasuk BUMDes yang melakukan perbaikan dokumen. Jadi ini mohon maaf saya belum pisah. Nanti di waktu yang lain atau kesempatan lain kami akan memberikan update data kepada TV Desa, Pak Koco dan kawan-kawan sehingga mungkin bisa ditayang ya kalau memungkinkan, sehingga update-update itu bisa kami informasikan ke teman-teman. Jadi 833 ini termasuk yang baru masuk mendaftar, kemudian yang melakukan proses perbaikan dokumen dan mengupload kembali. Kalau seandainya dari 833 ini, maka kalau di 80 tim verifikasi kita rata-ratakan, maka kurang lebih 10 ya. 10 sampai 11 tim verifikasi yang melakukan penanganan pendaftaran saat ini, sehingga untuk itu kami minta untuk segera percepatan untuk proses verifikasi yang terutama teman-teman yang sudah yang terlewatkan seperti itu. Nah, kemudian yang kurang lebih 5.633. Nah, ini angka yang sangat banyak yang terparkir dokumennya di BUMDes dalam rangka untuk proses perbaikan. Nah, untuk proses perbaikan kami sampaikan agar cepat itu cukup
melakukan perbaikan pada dokumen-dokumen yang diperbaiki sesuai dengan catatan. Jadi cukup lihat catatan, kemudian mengupload kembali dokumen yang catatan perbaikan. Jadi misalnya anggaran rumah tangga misalnya, yang catatan perbaikan karena tidak mencantumkan nama pelaksanaan operasional dan nama pengawas, cukup anggaran rumah tangga, anggaran dasar yang diperbaiki, kemudian diupload kembali anggaran dasar. Ini langkah yang memudahkan teman-teman untuk melakukan perbaikan. Nah, kemudian kalau semua dokumen tentunya harus diupload kembali. Kemudian yang berikut adalah BUMDes yang sudah berbadan hukum. Sampai pagi ini kurang lebih 10.227 BUMDes yang telah berbadan hukum. Total semua proses pendaftaran BUMDes mulai dari pengajuan nama sampai kemudian pada yang punya badan hukum sampai saat ini 48.640. Ini angka yang luar biasa. Kurang lebih 1 tahun itu kita sudah mendapatkan setengah BUMDes yang melakukan proses pendaftaran badan hukum. Ini lebih tinggi dari 2% kalau nggak salah ya, dari proses pendaftaran sebelumnya. Sebelum BUMDes sebelum keluarnya PP 11 di tahun 2020, 2019, 2020 itu kurang lebih 41.000 BUMDes yang terdata. Nah, ini sekedar gambaran progres pendaftaran BUMDes per 30 September 2022. Terus selanjutnya, nah ini hal catatan-catatan yang bisa jadi sudah sering kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan musyawarah desa harus dilaksanakan setelah tanggal persetujuan nama. Memang ini kami sampaikan kembali lagi karena ada beberapa BUMDes yang kemudian mendapatkan catatan untuk penyesuaian tanggal, kemudian tetap memasukkan tanggal atau dokumen. Nah, termasuk juga kami dapatkan seperti itu. Nah, berita acara BUMDes, berita acara MUSDes, ya pasti sebelum, terus kemudian daftar hadirnya atau termasuk tanda tangan peserta MUSDesnya tidak ada, terus kemudian kesepakatan MUSDesnya tidak dicantumkan, terus kemudian kami berharap bahwa apapun notulensinya itu bisa di-scan dan menjadi lampiran dari berita acara itu. Jadi tidak serta-merta berita acara kemudian tidak ada lampiran-lampiran. Kalaupun ada lampiran dokumentasi, kalaupun ada notulensi dalam bentuk catatan tulis tangan pun nggak masalah, karena itu jauh lebih valid gitu. Itu luar biasa kalau itu masuk. Nah, kemudian perdesnya sama kalau sebelum tanggal persetujuan nama, kemudian belum ada pengesahan dari Kades dan Sekdes untuk diundangkan. Kemudian anggaran dasar itu paling banyak adalah hanya anggaran dasarnya diupload tanpa mencantumkan lampiran, terus mukadimah dan lain-lain. Jadi asal masuk, kemudian lampiran belum memuat jenis usaha, terus kemudian modal awal merupakan akumulasi penyertaan modal secara keseluruhan. Jadi minimal bisa dijelaskan, dirinci dalam anggaran dasar. Terus kemudian nama dan jumlah pelaksana operasional dan pengawas itu juga dicantumkan. Terus masih ada pasal yang mengatur tentang pembubaran BUMDes dan BUMDes bersama. Terus kemudian anggaran rumah tangga ya sama seperti persetujuan nama, kemudian cantumkan sistem dan besaran gaji pegawai baik secara nilai maupun presentasi termasuk di anggaran dasar juga. Terus program kerja belum menjelaskan program kerja secara jelas. Terus kemudian modal juga agak berbeda-beda, tidak ada penjelasan secara minimal sama lah. Walaupun di sistem itu dicantumkan bukan modal awal tapi akumulasi modal tidak ada masalah, tetapi yang paling penting adalah penjelasannya dalam anggaran dasar. Di pasal 25 maupun di program kerja itu bisa ternyata yang kita lihat di sistem itu adalah akumulasi modal, penjelasannya ada yang modal sekian, penyertaan modal 2017, 2018 dan seterusnya.
Nah, itu seperti itu. Kemudian berita acara saya kira ini sudah. Format dokumen tetap mengacu pada Permendes PDTT nomor 3 tahun 2021. Bukan berarti formatnya harus sama, tapi minimal substansi-substansi yang ada dalam PP 11 mulai dari jenis usaha sampai ke pemanfaatan dan pembagian hasil usaha itu semuanya ada. Terus kemudian gaji sudah, password. Nah, ini yang sering kami dapati ya. Teman-teman, mohon maaf kalau kadang saya juga respon WA-nya terlambat, password akun dan emailnya diganti-ganti, baik itu email pada saat masuk ke sistem SID, terus kemudian email passwordnya email. Nah, ini banyak yang kedapatan ganti-ganti sehingga proses mengupload kembali atau dilaksanakan orang lain kemudian diganti lagi. Ini repot. Ini juga kami sudah sering mengirimkan bagaimana cara mereset passwordnya sudah sampaikan, tapi itu masih banyak kendala yang dihadapi oleh teman-teman di tingkat desa. Kemudian banyak juga ini soal permintaan perubahan nama BUMDes. Ini ganti karena kepala desanya diganti. Beberapa kasus saya sampaikan begini. Yang melakukan kewenangan untuk proses pendaftaran BUMDes ini adalah kepala desa, baik termasuk pejabat kepala desa. Jadi tidak ada masalah. Memang dalam persetujuan nama itu yang keluar adalah nama kepala desanya, tapi itu hanya administrasi untuk proses pendaftaran nama. Tetapi yang tujuan kita adalah sertifikat badan hukum. Sertifikat badan hukum itu tidak mencantumkan nama kepala desa. Sertifikat badan hukum itu hanya mencantumkan nomor registrasi, tanda tangan AHU, dan kemudian nama BUMDes dan kedudukannya. Jadi tidak ada masalah karena itu soal kewenangan untuk proses pendaftaran. Nah, saya memberikan penjelasan teman-teman, tidak ada masalah kalau nama kepala desanya diganti, tetap. Nah, terus kemudian bahkan ada yang karena kepala desanya diganti, pengen nama BUMDesnya diganti. Nah, ini kami sering telusuri. Adakah nama BUMDes sebelumnya sudah ada nama yang sama ya? Kalau nama yang sama silakan menggunakan nama itu. Jadi tidak serta-merta BUMDes itu kepala desanya diganti terus nama BUMDes diganti. Nah, ini yang repot karena satu akun saja dalam proses pendaftaran sampai ke proses badan hukum. Ini yang kami sampaikan kepada teman-teman. Terus kemudian dokumen yang sama diupload secara berulang-ulang. Nah, itu juga kami juga mendapatkan hal-hal seperti ini. Jadi beberapa BUMDes ya kita sudah melakukan catatan perbaikan, tapi justru besok langsung diupload kembali dokumen yang sama. Ya. Terus kemudian daftar nama saya kira ini sudah. Terus terkait dengan helpdesk, saya kira ini bisa disampaikan kalau ada kendala, ada hal yang perlu disampaikan, termasuk punya saya belum diverifikasi hampir 2 bulan. Nah, ini segera disampaikan ke helpdesk. Kami mohon maaf tidak bisa memantau semua yang terjadi di lapangan, termasuk di sistem karena masing-masing verifikator punya akunnya masing-masing, sehingga penting teman-teman untuk menyampaikan ini. Menyampaikan ini terutama ke helpdesk-nya. Kalau saya mohon maaf kadang agak lambat respon, tapi saya berusaha untuk respon dan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh teman-teman termasuk proses percepatannya. Saya kira itu Pak Koco, kita bisa lanjutkan dengan diskusi atau pertanyaan tanya jawab dan lain-lain. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ini Mas Rabu, mungkin sebelum kita berikan kesempatan yang lain juga untuk kemudian bertanya. Pertanyaan yang mendasar menurut saya. Agenda dari pendaftaran Badan Hukum BUMDes. Ini kalau dari Kemendes, orientasinya lebih pada orientasi kualitatif atau kuantitatif. Artinya memang badan hukum ini diberikan kepada BUMDes yang memang artinya secara keorganisasian, secara bisnis ini memang
punya memang sudah menunjukkan hal yang sesuai standar atau standar minimalnya terpenuhi, atau kemudian ada kualitatif ini, ada jumlah yang ditargetkan, karena kan akan berbeda nih Mas Prabu antara kita mengagendakan kualitatif sebagai bukti kerja bahwa sekarang dari 74.965 desa, 8.200 sekian kecamatan itu sudah punya badan hukum, badan usaha milik desa bersamanya berapa, badan usaha milik desa yang tiap desa itu berapa dan seterusnya. Ini kan target kerja ini kadang-kadang bicaranya kan angka nih Mas. Jadi bangun jalan sekian juta kilometer itu kan udah mengelilingi bumi berapa kali gitu kan. Nah, BUMDes ini apa kabarnya? Artinya orientasi dari teman-teman di Kementerian Desa. Orientasinya lebih pada sedikit pun nggak apa-apa tapi berkualitas, atau kemudian ada angka yang kemudian kalau kayak anak-anak kayak di dunia pendidikan ini kan ada target bahwa 100% siswanya lulus gitu kan. Jadi kadang-kadang ya siswa yang sebenarnya nggak terlalu pinter ya dikasih bocoran soal supaya lulus gitu kan. Nah, ini kalau BUMDes gimana ini Mas Prabu? Ini penasaran saya karena angkanya menurut saya ya belum spektakuler ya, 74.000 sekian, 8.000 sekian kecamatan, kalau di total mungkin 82.000 BUMDes umpamanya dan BUMDesma, dan ini yang sudah berbadan hukum, kalau nggak salah tadi angkanya kan ada di 10 ribuan ya kalau nggak salah ya, artinya ketika bicara angka itu, ini kan angkanya masih sangat kecil menurut saya ya. Kalau kita berharap bahwa BUMDes ini bisa menjadi motornya. Gimana ini Mas Prabu? Baik, jadi pertanyaan tadi mungkin bisa dilihat dari gambaran sebelum masuk lebih jauh. Mungkin di progres pendaftarannya. Progres pendaftaran Ya, di angka itu ya. Nah, jadi justru yang banyak adalah perbaikan dokumennya 5.000 gitu. Jadi kami itu lebih soal pendaftaran ini ke kualitas, ke gambaran kualitas dari BUMDes itu sendiri. Misalnya ada BUMDes yang serius dan ada BUMDes yang nggak serius. Kita bisa kelihatan di bagaimana dokumennya, bagaimana program kerjanya, itu kita ada gambaran. Jadi berbeda, bukan berarti teman-teman tidak serius, cuman cara untuk menyampaikan keseriusan itu kan banyak indikatornya. Misalnya, oh ini luar biasa dokumennya rapi banget, terus kemudian di berita acara itu ada notulensinya, ada kesepakatan, itu ini bukti keseriusan. Keseriusan, bukti kualitas, bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pendirian BUMDes misalnya. Kemudian kalau kami itu tidak mengejar jumlahnya, tapi kualitasnya. Tetapi tentunya jumlah ini adalah bagian dari dukungan dan supporting kami dalam rangka untuk kualitas BUMDes itu segera didukung. Nah, kami juga ke depan pasti ada punya bagaimana proses pemerikatan, mengukur apa sih BUMDes pemula, terus kemudian berkembang, mandiri dan maju, itu yang kita coba akan klasifikasi. Jadi pada prinsipnya bukan hanya pada angka-angka, tapi kualitasnya. Angka kami perhatikan, tapi kualitas yang tetap juga kami akan memberikan dorongan. Jadi saat ini kami juga sudah menggagas BUMDes Learning. Nah, ini yang bisa menjadi contoh bagi teman-teman semua bagaimana kami mendorong kualitas BUMDes di Indonesia. Jadi berbagai macam upaya kami laksanakan dalam rangka untuk mendorong kualitas dan perkembangan BUMDes itu sendiri. Saya kira itu Pak. Oke.
Mas Rabu, tadi ada yang ada di bagian akhir tadi tentang helpdesk. Ini menurut saya sangat menarik untuk kemudian bagaimana nanti kami juga bantu untuk share ke apa database kerabat desa yang sering mengikuti siaran di TV desa. Semoga nanti bisa membantu untuk mereka jadi lebih gampang ini, karena kadang-kadang kalau ada yang tanya Japri ke saya yang paling gampang ya bagi nomornya Pak Nugroho kan gitu. Nah, kalau semua nomor di Pak Nugroho kan kasihan juga. Oke. Address yang tadi kalau memungkinkan Mas Rabu, saya juga di share materi presentasinya untuk nanti kita juga bantu untuk kirimkan ke teman-teman untuk helpdesk kalau masalah IT ke siapa dan seterusnya. Nah, Mas, apakah ada satu hotline, artinya kalau kita bicara ini kan kelasnya kementerian nih, Mas. Kelasnya kementerian ini mungkin berimbangnya kan dengan mungkin kalau perusahaan itu ya badan usaha milik desa atau mungkin bahkan badan usaha milik negara atau mungkin kelasnya perusahaan multinasional gitu. Apa nggak ada hotline satu nomor khusus 5 digit atau kemudian ada nomor khusus yang kemudian ya udah semua di satu nomor itu. Ketika bicara BUMDes ya ke satu nomor, tidak mesti memilih-milih harus ke 6 nomor dan seterusnya. Apakah ada, Mas, yang sudah disiapkan mungkin di samping mungkin email atau mungkin satu nomor khusus yang kemudian semua bisa masuk ke situ baru nanti didistribusikan ke para pihak yang memang terkait? Kalau untuk hotline itu mengacu di hotline-nya Kementerian Kemendes. Kemendes kemudian masuk ke kami dalam rangka untuk membackup proses ini, melakukan pendampingan. Ada 6 nomor tadi di helpdesk. Oke. Artinya bukan hanya satu nomor kementerian itu pasti masuk juga ke BUMDes, karena khawatirnya kejadiannya sama seperti teman-teman saya arahkan silakan ke Sapa Desa, kemudian jawabannya udah 2 bulan Pak nggak direspon. Oke. Jadi Pak Koco, selain helpdesk tadi, verifikasi ini 80 nomor kontak dan verifikasi ini kita distribusi juga. Termasuk ada di page di websitenya Kemendes, mungkin di page mana mungkin, atau ada website khusus untuk ini? Mungkin belum, nanti kita akan diskusikan dengan TV desa, mungkin kita share ini. Siap. Nomor-nomor kontak ini supaya mudah. Mas Rabu, menarik tadi tentang bagaimana bicara kualitas, bagaimana melakukan e-learning, pembelajaran untuk BUMDes, tidak hanya sekedar proses pendaftaran, tetapi juga ada bagaimana proses-proses ruang bisnis dan seterusnya. Di TV Desa kita ada rutin dengan teman-teman dari PT Pos itu seminggu sekali tentang BUMDes Talk, dan ada juga forum-forum yang sering mendiskusikan tentang badan usaha milik desa. Kayaknya menarik juga ini, Mas Rabu, kalau memungkinkan dengan 80 timnya ini mungkin seminggu sekali atau mungkin bahkan tiap hari Senin sampai Jumat cuma cukup 30 menit atau 1 jam itu bisa live interaktif, mungkin klinik BUMDes bersama dan teman-teman. Boleh nanti kita bisa siapkan slot waktunya, tim produksi dari TV Desa, Mas Rabu dan tim cukup duduk di tempat masing-masing di depan komputer, kita bisa fasilitasi ini, Mas. Ini menjadi bagian menarik karena menurut kami edukasi untuk kemudian ke desa dan kemudian ini menjadi penting, dan penguatan ekonomi desa, kami meyakini bahwa badan usaha milik desa inilah sebagai satu opsi, karena ada yang juga menjadi menarik ketika bicara klinik BUMDes mungkin atau apalah jam-jam konsultasi atau makan siang BUMDes nanti di acara jamnya makan siang umpamanya. Itu akan menjadi menarik menurut kami adalah pemberitahuan keberadaan BUMDes atau edukasi keberadaan BUMDes itu tidak hanya untuk teman-teman yang di desa, tetapi juga untuk teman-teman kementerian dan badan lembaga lain, karena
saya sempat kaget juga ketika ketemu dengan salah satu kementerian ketika saya cerita tentang BUMDes, mereka nggak paham BUMDes ini binatang apa gitu kan. Padahal kalau secara nomenklaturnya gitu kan, nomenklaturnya koperasi dan UMKM umpamanya kan, kalau bicara UMKM ini kan bicara skala bisnis. Kalau bicara skala bisnis ya badan usaha milik desa kan juga masuk dalam skala bisnis yang mungkin masih kecil. Harusnya ya Kementerian Koperasi masuk juga nih dalam pembinaan itu. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, mereka kan punya unit-unit tentang pembinaan usaha kecil menengah dan seterusnya. Mestinya BUMDes juga disinggung dong, jangan hanya koperasi saja atau jangan hanya kelompok-kelompok usaha kecil aja. Kira-kira itu apa yang sempat ada di benak saya, sempat ada di pikiran saya. Kerabat desa kita sudah mendapatkan gambaran apa kabar pendaftarannya. Sebelum masuk ke sesi 2, satu pertanyaan ke Mas Rabu. Mas Rabu, saya kalau tidak salah ingat ada aturan tentang batas pendaftaran kalau tidak salah ya. Kalau yang Badan Usaha Milik Desa Bersama dari transformasi kan udah jelas tuh amanatnya sampai Februari. Tapi kalau Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam proses pendaftaran badan hukum, kalau nggak salah dulu ada batas waktunya ya Mas, sampai bulan apa tahun berapa. Itu apa kabarnya Mas? Apakah kemudian setelah itu prosesnya berbeda atau kemudian itu kemarin hanya untuk memacu supaya segera mendaftar atau bagaimana Mas? Baik, memang yang melakukan 2 tahun penyesuaian itu adalah BUMDes. BUMDes yang berdiri itu diberikan kesempatan 2 tahun untuk melakukan penyesuaian terhadap PP 11. Berarti clear, nggak masalah ya. Berarti clear, artinya bahwa proses penyesuaian BUMDes ini tahapannya dimulai dari tahapan pendaftaran nama. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan proses pendaftaran nama, berarti nggak masalah prosesnya. Kita utamakan adalah proses penyesuaian BUMDes yang sudah didirikan sebelum PP 11. Nah ini tapi kalau untuk yang didirikan, saya kira nggak masalah Pak Koco, tetap melakukan proses pendirian. Nah untuk transformasi misalnya Februari 2023 itu dihitung dari proses transformasinya. Proses transformasi atau pengalihan itu kan dimulai dari bagaimana UPK itu menyampaikan laporan keuangan kepada bupati, kepada inspektorat melalui bupati. Kemudian direview oleh inspektorat, hasil reviewnya disampaikan, kemudian tahapan sosialisasi di tingkat desa, terus kemudian tingkat kecamatan, terus dilanjutkan dengan tahapan pendaftaran nama, terus kemudian MAD dan lain-lain sebagainya. Saya kira proses kalau untuk transformasi agak panjang karena kami melakukan proses pendampingan di Gunung Kidul aja dari Februari sampai seperti itu. Tapi untuk BUMDes, pertanyaannya yang transformasi itu pasca Februari gimana Mas? Kalau Mama sampai Februari bahkan belum berproses itu ada akibat hukumnya atau ada risiko-risikonya apa Mas? Ya tentunya kan regulasi memerintahkan kita untuk melakukan proses itu. Oke. Kami sebagai kementerian yang melakukan perintah itu tentunya melakukan tahapan-tahapan termasuk pendampingan dan lain sebagainya. Nah makanya di Rakortek itu ada update soal yang melakukan transformasi yang tidak sama sekali, terus kemudian kegiatannya tidak ada lagi, itu yang kami update sehingga ini menjadi data di kami juga. Tetapi proses transformasi ini adalah perintah regulasi, perintah konstitusi lah, perintah perundangan harus selesai Februari. Iya, yang memang harus kita laksanakan gitu. Berarti kalau nggak selesai nanti akan ada tindakan-tindakan yang lain. Oke, terima kasih Mas Rabu, ini luar biasa. Kerabat desa silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan dan seterusnya bisa mempersiapkan diri, bisa resen. Kita akan memberikan ruang untuk kerabat desa bertanya atau memberikan pendapat atas proses dan proses pendaftaran dan mungkin ada hal-hal lain yang akan ditanyakan menyangkut BUMDes. Kita akan masuk di sesi yang
Yang kedua, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa, karena desa tidak hanya cukup mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. TV Desa News, berkabar baik dan kebaikan. Oke, kembali kita di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa, karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. Ini menarik perbincangan tentang badan usaha milik desa. Ada hal yang mendasar ini, nanti Mas Rabu boleh memberikan pendapat apakah saya benar atau mungkin tidak tepat menyampaikan. Ada hal yang mendasar tentang badan usaha milik desa ini. Badan usaha milik desa dalam amanat undang-undang desa ini tidak ada kata harus, tidak ada kata wajib, sehingga desa atau gabungan desa bisa membentuk badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Artinya tidak wajib, artinya boleh bikin, boleh tidak. Tetapi yang menjadi catatan menarik adalah ada semangat untuk bagaimana mendorong keberadaan BUMDes ini punya peran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini yang saya tangkap pesan dari Kementerian Desa. Oleh karenanya memang jawaban yang disampaikan Mas Rabu tadi tentang bagaimana orientasinya lebih pada kualitas. Buat apa banyak papan nama BUMDes tapi kemudian tidak berjalan? Buat apa kemudian laporannya Mas Rabu dan teman-teman 100% desa di Indonesia punya BUMDes, tapi pas dicek kemudian malah dibully rame-rame karena manajernya aja nggak ada, manajernya aja tidak bekerja, kemudian menguat juga tentang pengelola BUMDes ini pro-boro, jadi hanya relawan-relawan tidak digaji dan seterusnya. Ini bagian yang menarik menurut saya untuk kemudian kita pahami bahwa badan usaha milik desa itu dapat, bukan harus atau wajib, tapi dapat dibentuk oleh desa. Artinya ketika bicara dapat itu berdasarkan berdasarkan kesadaran, keperluan dan keinginannya. Kira-kira seperti itu. Mungkin bagian lain yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban dari teman-teman di Kemendes itu adalah bagaimana kata dapat ini kemudian mendorong masyarakat desa atau pemerintah desa kemudian merasa perlu, sehingga yang dapat ini kemudian dia merasa dia harus punya. Artinya yang mengatakan harus adalah mereka, bukan Kementerian Desa. Kira-kira kayak gitu ya, Mas Rabu ya. Jadi rumah tangga itu, saya ingat dulu awal-awal komputer gitu kan. Jadi setiap rumah itu boleh atau dapat membeli perangkat komputer. Tetapi kan tidak wajib. Tapi begitu marketingnya PC ini luar biasa, jadi membuat orang kalau nggak punya komputer rasanya tertinggal gitu kan. Jadi kayak keluarga yang nggak milenial atau keluarga yang kurang paham teknologi, akhirnya kemudian wajib beli kan gitu. Wajib beli. Nah, ini sebenarnya kan tidak pernah ada mewajibkan seorang
satu keluarga yang dianggap cerdas itu kalau punya komputer di rumah kan gitu. Tapi kemudian mau kelihaian marketing untuk membuat bahwa kalau di rumah kamu nggak ada komputer, kamu kayaknya keluarga yang tertinggal kan gitu. Oke, berarti Mas Rabu sepakat ya dengan apa yang saya sampaikan ya. Tidak ada keharusan, tetapi kemudian satu kesadaran. Oke ya. Oke. Kita sudah ada dua ini yang riset ini, Mas Rabu. Silakan Bang Nasruddin Lobang bisa open mic dan menyampaikan informasi atau pertanyaannya. Silakan, Bang. Ya, baik. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Pak Ahmad. Ya, pagi. Langsung. Pendamping desa dari Kabupaten Alor, wilayah tugas Kecamatan Pantar Baru Laut. Saya ada beberapa kendala, dan kendala ini pertama, orang desa sudah mendaftar BUMDes, sudah ada surat durasi waktunya kan 40 hari. Karena orang desa ini kan kadang-kadang daftar habis, dapat surat dari kementerian, terus tidak dilanjutkan. Itu durasi waktu 40 hari. Nah, kemudian waktunya sudah lewat, terus masuk lagi gak bisa. Karena dokumen sudah disiapkan, cuma gak bisa. Terus passwordnya juga kita masuk juga sama, nomor ID, username kode desa juga sama, cuma ditolak, tidak bisa lanjutkan lagi. Itu yang pertama kendala saya. Terus yang kedua terkait dengan data BUMDes ini, kemarin kami juga sudah melaporkan di Sapa Desa. Berapa kali Sapa Desa, cuma tidak dibalas, tidak informasikan kembali. Nah, jadi kami berharap mohon petunjuk apakah data yang kami sudah lengkapi ini dilanjutkan, solusinya seperti apa supaya dokumen yang kami siapkan ini bisa dilanjutkan dan bisa diakses untuk BUMDes. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah untuk prioritas dana desa 2023 ini BUMDes yang sudah terdaftar untuk untuk permodalan, dan apakah BUMDes yang belum terdaftar juga ada permodalan, karena dia punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga sudah lengkap semua, cuma belum terdaftar. Mungkin itu saja, saya kembalikan, Pak. Oke, terima kasih. Langsung ke Mas Rabu nih, tentang bagaimana yang saya catat tadi, satu tentang perubahan username password karena mungkin Anda proses di desa yang kurang respon langsung. Kemudian yang kedua ini yang tadi sempat kita sampaikan ini. Jadi Bang Nasruddin Lobang sudah menyampaikan ke Sapa Desa, nggak ada respon. Artinya dijawab terima kasih, memberikan informasi aja kayaknya enggak nih kalau dari nadanya Bang Lobang ini. Kemudian yang ketiga tentang prioritas dana desa 2023. Kalau yang saya pahami, saya memang belum mengikuti pencerahannya langsung, tapi yang saya pahami sebenarnya ya 2023 ini momen untuk kemudian mengalokasikan dari dana desa untuk membuat BUMDes kalau yang belum punya BUMDes, meningkatkan penyertaan modalnya dan seterusnya. Ini jadi momentum untuk dana desa bisa dialokasikan ke situ. Itu pemahaman saya, tapi nanti Mas Rabu yang lebih paham karena beliau yang ada di pengembangan ekonomi dan investasi desanya. Silakan Mas Rabu. Baik, terima kasih Pak Koco untuk
riset password, saya udah kirim, nanti saya pilih Pak Koco mungkin bantu di share di akun TV Desa. Kemudian yang kedua, kalau kendala yang Mas Nasruddin dan teman-teman di Alor tadi, saya pikir lebih praktisnya mungkin ke jaringan internetnya. Jadi untuk sampai sekarang, sepanjang masih bisa akses ke dalam sistem, itu berarti masih bisa. Nanti saya cek ke ke teman-teman di IT Pusdatin, apakah masa tenggang waktu pendaftaran nama itu sudah diberlakukan, sudah termasuk dalam sistem belum? Karena memang Pak Koco dan teman-teman, kemarin kita belum lakukan itu karena kita terkendala dengan pandemi. Jadi 40 hari itu tidak memungkinkan karena waktu itu orang tidak bisa diminta untuk berkumpul dan lain sebagainya. Itu yang kita pertimbangkan kemarin. Menurut saya masih bisa untuk diakses. Nanti dicoba kembali. Memang sampai sekarang belum ada maintenance untuk sistem kami, masih baik-baik saja, dan kalaupun tidak bisa diakses mungkin karena sinyalnya. Sehingga itu ada kendala untuk mengaksesnya. Nah, dokumen-dokumen itu pun bisa di-upload kembali. Terus kemudian kalau terkait dengan kendala seperti itu, mungkin Mas Nasrun selain ke Sapa Desa mungkin bisa langsung ke kami di helpdesk atau salah satu kontak personnya tim verifikasi. Saya kira hampir semua teman-teman yang setiap Zoom itu kami juga selalu membagikan kontak kami kepada teman-teman, sehingga kalau ada masalah mungkin kami akan share ke yang bersangkutan sebagai tim verifikasi. Nah, satu hal yang penting yang saya sampaikan tadi, password baik itu akun SID yang masuk ke pendaftaran BUMDes maupun email itu harus benar-benar dijaga ya, dalam artian jangan sampai lupa lah. Minimal Pak Kades juga tahu, Pak Sekdes, Direktur BUMDes, sehingga proses ini tidak terganggu hanya gara-gara passwordnya diganti kemudian lupa. Gitu. Jadi kalau boleh password yang awal Kemendesa 2021 itu jangan dirubah dulu. Sehingga proses itu, karena kalau cuma Kades, Sekdes, dan pendamping atau direktur, maka itu sangat mudah bisa menyelesaikan proses itu. Banyak sekali memang yang kendala di password. Kami sudah, nanti kami kirimkan ke Pak Koco untuk cara riset passwordnya seperti apa, kemudian kami tekankan kembali. Bisa selain Sapa Desa bisa sampaikan ke kami, bisa sampaikan langsung ke Pak Koco juga bisa, ke tim helpdesk juga bisa. Pak Koco juga akan meneruskan ke saya, tidak meneruskan ke Pak Direktur lagi. Nanti pusing juga Pak Direktur kan. Saya kira itu. Terus saya tambahkan sedikit terkait dengan wajib tidaknya BUMDes. Memang dapat, berarti tidak wajib. Tetapi kemudian dalam Permen Desa Tengkari dan Desa, semua kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan pemulihan ekonomi nasional, itu melalui kegiatannya di BUMDes. Jadi otomatis BUMDes itu dibutuhkan saat ini di desa dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi dan memulihkan kembali ekonomi yang ada di desa. Saya kira sama seperti analognya Pak Koco tadi, kita nggak butuh komputer, tapi ketika saatnya bertransformasi dari era digitalisasi, maka komputer itu penting untuk kita butuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Mas Rabu, ini mungkin sebelum kita ke Mas Abdurrahman, ada yang menarik ini dari Mbah Lurah Pardi ini, tentang bagaimana kalau yang sudah punya badan hukum, ini mbok ya ada satu semacam nilai lebih kemanfaatan gitu. Artinya apa sih kemudian manfaat langsung yang bisa didapat ketika kemudian berproses badan hukum. Contoh umpamanya nih, ketika teman-teman dari Kementerian Desa ada peluang bisnis yang menarik, yang tanpa modal kemudian bisa berbisnis dengan BUMDes. Nah, itu mungkin spesialnya ditawarkan ke mereka yang sudah berbadan hukum, umpamanya seperti itu. Atau ada ruang-ruang yang kemudian, oh ini ada fasilitas ini dari Kementerian Desa, akan ada bantuan
bantuan permodalan atau bantuan alat dan seterusnya, hanya yang mengajukan hanya boleh desa yang kemudian punya BUMDes yang sudah berbadan hukum, umpamanya seperti itu. Jadi seperti kemarin waktu di acara di Bogor itu dengan teman-teman kepala desa, saya melihat sesuatu yang menarik adalah gubernur pada saat itu menyampaikan bahwa saya punya duit 10 miliar kalau nggak salah, 10 miliar. Tiap proposal silakan ajukan 1 miliar dari desa-desa, tapi harus proposal yang kreatif dan disampaikan dalam waktu 2 minggu ke depan. Desa mana ajukan, nanti ada tim verifikasinya dan kemudian akan ada bantuan dari provinsi ini. Artinya ada tantangan ini, ada challenge yang diberikan. Nah, sama halnya ketika tadi Mbah Parti menyampaikan, bukan tantangan mungkin yang diharapkan, tapi lebih pada apresiasi. Karena sudah berbadan hukum, maka ada ruang nih untuk menjadi agennya perbankan gitu kan. Kalau Anda itu kalau tidak BUMDes berbadan hukum, maka harus beli mesin IDC yang 5 juta atau berapa gitu kan. Tapi kalau sudah berbadan hukum karena ada kerjasama dengan Kementerian Desa, maka free, dikasih pinjam, nggak pakai sewa. Nah, ini kan akan menjadi daya tarik nih. Mas Rabu ini kayaknya kreativitas seperti itu menjadi tantangan tersendiri nih untuk teman-teman. Oke, Mas Abdurrahman silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Abdurrahman dari Kepulauan Sula, Maluku Utara. Oke, langsung. Bersama. Jadi alhamdulillah apa yang menjadi persyaratan untuk pendaftaran BUMDes kami, BUMDes baru, sudah kami persiapkan dan seluruh masyarakat sudah sepakati, semua sudah selesai lah untuk administrasinya. Hanya untuk persiapan pendaftarannya, itu di perdesnya kami masih bingung, mohon maaf ini kami masih bingung untuk perdesnya, apakah harus dibuat peraturan desa masing-masing desa atau dibuat seperti permakadesnya, satu permakades kemudian nanti masing-masing desa punya nomor. Nah, untuk perdesnya kami mohon pencerahan dari Bapak Ahmad. Kemudian yang kedua, ini saya dari kemarin login di bumdes.go.id ini, dia masuk tapi malah masuk ke langit musik gitu. Oke. Ya, mungkin itu saja sementara pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Oke, waalaikumsalam. Ini Mas Rabu ini jadi tantangan tersendiri ini ketika teman-teman di Kementerian Desa bicara tentang yuk go digital, yuk apa bermain data dan seterusnya, ini kok ada alamat website yang kalau klik malah masuknya ke alamat musik ya, Mas Abdul ya. Silakan ini Mas. Ini apa hiburan pagi yang menarik juga ini dari informasi dari Mas Abdurrahman ini. Silakan Mas Rabu. Iya, terima kasih. Yang pertama soal BUMDes bersama harus permakades. Satu, peraturan bersama kepala desa, dan kemudian penomoran dan itu dari masing-masing desa. Jadi cukup satu permakades, peraturan bersama kepala desa, penomoran permakadesnya dari masing-masing desa termasuk diundangkannya, distempel, ditanda tangan. Saya kira itu satu ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang repot nih, kalau masuk tiba-tiba saya pikir mudah-mudahan websitenya nggak salah, karena memang setiap saat saya masuk ke situ juga nggak ada masalah. Mudah-mudahan karena jaringan atau salah pencet atau seperti apa, nanti akan kita share alamat website yang benar sehingga sekali klik jaringan internetnya kuat bisa masuk. Dan kalau memang jaringan internetnya kuat, ada tantangan nih bagi BUMDes bersama untuk melakukan kegiatan unit usaha jaringan internet di desa-desa. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini saya juga mencoba masuk ke bumdesa.kemandesa.co.id. memang dari tempat saya, insya Allah sih internet di tempat saya aman, karena memang kita banyak bermainnya di situ. Ini yang tampil di sini memang this site
can be reached. Jadi websitenya nggak bisa diakses. Ini yang mungkin ini menjadi catatan bersama Mas Rabu dan teman-teman di Kemendes. Memang mesti langsung diberikan respon ketika kemudian ada informasi kok nggak bisa diakses dan seterusnya. Saya paham memang kadang-kadang ada masalah teknis di server dan seterusnya, seperti halnya TV Desa mungkin ketika menyampaikan bahwa websitenya ini, kemudian ketika ada yang kok nggak bisa diakses, ya kami langsung tim IT kami melakukan pengecekan, oh sedang overload mungkin, atau oh sedang maintenance dan seterusnya. Jadi bisa diberikan respon lebih cepat. Oke, terima kasih. Ini luar biasa, pagi hari ini kita mendapatkan beberapa insight. Mas Rabu, di TV Desa harapan kita adalah bukan kemudian kita ingin mengkritisi atau hanya mencari celah-celah kurang tepatnya seperti apa, tapi sebenarnya kita pengen di forum-forum TV Desa ini ruang untuk kemudian belanja masalah untuk diselesaikan, kira-kira seperti itu. Jadi semoga Mas Rabu dan teman-teman tidak termasuk teman-teman yang terlalu sensi, baperan. Jadi kalau dikritik akhirnya kemudian nggak usah kekancan karo TV Desa. Oke, silakan Yan Rita, silakan. Ini mungkin yang terakhir karena waktu kita juga sudah hampir di penghujung. Silakan Yan Rita, audionya belum belum connect ya. Silakan bisa di connect audionya, karena kalau lower lesennya sudah tapi audionya belum terkonek Yan Rita. Oke, sepertinya ada masalah dengan koneksi audionya. Kita langsung saja ke Mas Ahmad Rabu, silahkan closing statement-nya, atau mungkin bisa juga pagi ini kita mendapatkan satu jawaban bahwa teman-teman dari BUMDes di Kementerian Desa mungkin siap untuk kemudian tiap istirahat makan siang ngobrol BUMDes atau bincang BUMDes. Silakan Mas Ahmad Rabu mungkin bisa memberikan closing statement tentang bagaimana kabar BUMDes, pendaftaran BUMDes kita, dan bagaimana harapan-harapan tentang Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. Ya. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Kota dan teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Saya hanya menyampaikan poin penting terkait dengan BUMDes, yaitu BUMDes adalah satu-satunya instrumen kelembagaan ekonomi yang sampai saat ini dari pengalaman kunjungan ke desa-desa dapat memberikan dukungan ekonomi yang signifikan terhadap potensi atau aset desa yang tentunya sudah dikelola oleh masyarakat sampai saat ini, mulai dari hasil pertanian, perikanan, dan kelautan yang paling terkecil sampai ke usaha-usaha BUMDes yang paling besar. Kemudian yang berikut, kami bersedia menyampaikan hal-hal yang terkait dengan gimana sih sebenarnya BUMDes saat ini, mulai dari pendaftaran sampai ke sharing informasi perkembangan, bahkan produk-produknya di TV Desa. Silakan, monggo, tinggal akan kita jadwalin setiap minggu berapa kali kita ngobrol santai tentang BUMDes. Ya, mungkin ini salah satu cara untuk bagaimana mensupport BUMDes sebagai satu-satunya instrumen kelembagaan ekonomi desa yang kiranya wajib untuk kita support, wajib untuk kita dukung dalam rangka untuk menjembatani semua pelaku-pelaku ekonomi di desa, baik itu ibu-ibu rumah tangga, UKM, termasuk di dalamnya koperasi. Jadi pada intinya BUMDes hadir untuk memberikan akses kepada semua pelaku ekonomi yang ada di desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih, luar biasa. Dari data yang sudah terdaftar tadi, sudah berbadan hukum, kalau tidak salah sudah ada 10.227 ya, atau 77. Menurut saya, ketika kemudian saya yakin kan Mas Rabu dan teman-teman punya datanya nih, nama BUMDesnya apa, direkturnya siapa, kemudian kepala desanya siapa.
Ini kalau kemudian mereka diundang untuk berbagi cerita aja, ini 10.000 BUMDes itu sudah berapa puluh tahun harus diselesaikan. Artinya ini Mas Rabo tinggal mengontak aja BUMDes ini senangnya BUMDes ini silakan presentasi cerita tentang BUMDesnya Selasa BUMDes ini dan seterusnya. Ini akan menjadi inspirasi dari teman-teman di tempat lain atau teman-teman yang belum mempunyai BUMDes atau kemudian sekaligus menjadi panggung promosi dari BUMDes yang bersangkutan. Saya pikir nggak ada habisnya, bahkan tiap hari juga bisa, mungkin seminggu sekalinya khusus konsultasi, tapi Senin sampai Kamisnya itu mungkin menjadi ruang pamer dari BUMDes-BUMDes yang sudah punya badan hukum. Jadi nggak mungkin Anda punya BUMDes pengen promosi atau pengen menceritakan BUMDesnya kalau belum punya badan hukum. Ini salah satu yang akan menjadi menarik. Silakan Mas Rabo nanti didiskusikan dengan Pak Direktur untuk Baik, siap. bagaimana ruang-ruang publik ini kita manfaatkan bersama-sama. Sampai di sini, terima kasih Mas Rabo untuk waktunya. Salam hormat Terima untuk kasih, Pak Pak. Direktur Teman-teman. yang sudah berkenan hadir dan memberikan kesempatan berbagi informasi tentang pendaftaran BUMDes. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Kita selalu ada di Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi di Bincang Perkasa. Berbincang perkara desa karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. Salam desaisme. Terima kasih.